Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya baik, Bu? Baik, perkenalkan saya Vira selaku bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan pada tahap siklus kesehatan wanita. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendengar apa itu perubahan pada tahap siklus kesehatan wanita? Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan ya, Bu. Jadi, perubahan pada tahap siklus hidup wanita itu berarti memperhatikan kekhususan kebutuhan penanganan sistem reproduksi pada setiap fase kehidupan serta kesinambungan antar fase kehidupan tersebut sehingga diperoleh komponen pelayanan yang nyata dan dapat dilaksanakan. Kemudian, setelah lahir, kehidupan wanita dapat dibagi dalam beberapa masa, yaitu masa konsepsi, masa bayi, masa anak-anak, masa pubertas, masa reproduksi, masa klimakterium, dan masa senium. Yang pertama, saya akan menjelaskan perubahan pada masa konsepsi. Jadi, peristiwa konsepsi secara formal didefinisikan sebagai persatuan antar sebuah telur dan sperma yang menandai awalnya suatu kehamilan, dan peristiwa ini bukan merupakan hal yang terpisah, tetapi merupakan rangkaian kejadian yang mengelilinginya. Kemudian, perubahan pada masa bayi, pada bayi lahir cukup bulan, pembentukan genitalia internal sudah selesai. Jumlah folikel primordial dalam kedua ovarium telah lengkap sebanyak 750.000 butir dan tidak bertambah lagi pada kehidupan selanjutnya. Tuba, uterus, vagina, dan genitalia eksternal sudah terbentuk. Labia mayor menutupi labia minora, tetapi pada bayi prematur, vagina kurang tertutup dan labia minora lebih kelihatan. Begitu ya, Bu. Kemudian, untuk masa kanak-kanak ini ialah bahwa perangsangan oleh hormon kelamin sangat kecil dan memang kadar estrogen dan gonadotropin sangat rendah. Karena itu alat-alat genital pada masa anak-anak ini tidak memperlihatkan pertumbuhan yang berarti pada sampai permulaan pubertas. Pada masa anak-anak sudah nampak perbedaan antara anak pria dan anak wanita, terutama dalam tingkah lakunya. Tetapi perbedaan ini ditentukan terutama oleh lingkungan dan pendidikan. Di masa pubertas atau masa remaja. Pubertas merupakan masa pemilihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Yang tajam antara akhir masa kanak-kanak dan awal masa pubertas. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa masa pubertas diawali dengan berfungsinya ovarium. Pubertas berakhir pada saat ovarium sudah berfungsi dengan mantap dan teratur. Kejadian yang penting dalam masa pubertas ialah perubahan badan yang cepat, timbulnya ciri-ciri kelamin sekunder, menarche, dan perubahan psikis. Adolescence atau remaja adalah peralihan dari masa pubertas ke dewasa, yaitu pada umur 11 sampai 19 atau 20 tahun. Jadi remaja itu dibagi menjadi 3 tahap. Ada remaja awal, yaitu di umur 11 sampai 13 tahun, kemudian ada remaja pertengahan di usia 14 sampai 16 tahun, dan ada remaja lanjut di usia 17 sampai 20 tahun. Kemudian masa reproduksi. Pada masa ini merupakan masa terpenting bagi wanita dan berlangsung kira-kira sekitar 33 tahun. Pada masa ini terjadi ovulasi. Ovulasi kurang lebih 450 kali, dan selama ini wanita berdarah selama 1.800 hari. Kemudian masa usia lanjut atau klimakterium dan menopause. Klimakterium merupakan masa peralihan antara masa reproduksi dan masa senium.
Klimakterium bukan suatu keadaan patologis, melainkan suatu masa peralihan yang normal, yang berlangsung beberapa tahun sebelum dan beberapa tahun sesudah menopause. Menopause itu sendiri yaitu haid terakhir atau saat terjadinya haid yang terakhir, berhentinya haid yang bisa didahului oleh siklus haid yang lebih panjang dengan perdarahan yang berkurang. Umur atau waktu terjadinya menopause dipengaruhi oleh keturunan, kesehatan umum pada pola kehidupan. Terjadinya menopause ada hubungannya dengan menarche. Makin dini menarche terjadi, maka semakin lambat menopause itu timbul. Kemudian untuk senium, yang mencolok pada masa senium ini ialah kemunduran alat-alat tubuh dan kemampuan fisik sebagai proses menjadi tua. Dalam masa senium ini terjadi pula osteoporosis biasanya dengan intensitas berbeda pada masing-masing wanita. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan. Bagaimana? Apakah dapat dipahami, Bu? Baik, kalau begitu boleh saya sedikit bertanya? Tadi kan saya sudah jelaskan mengenai masa remaja, itu kan ada bagiannya, dibagi 3 tuh, ada masa remaja apa aja ya, Bu? Ya, betul. Berarti apa yang saya sampaikan dapat dipahami ya, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu saya cukupkan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.